Halo guys, welcome back to Cool Channel. Sekarang Are akan membahas inilah makhluk penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Menurut para ahli, ketika bumi berusia 8.000 tahun masih kosong, di sini sudah banyak biji sawi putih dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor burung bernama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, namun cara memakannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Saking takutnya terhadap kematian, sang unggas hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Makhluk lain penghuni bumi. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Apabila seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah ciptakan jin. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin itu banyak yang mendustakan ajaran tersebut dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mematikan semuanya. Makhluk bernama Azazil. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun, di sini pun dia tekun beribadah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan berwarna hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah dia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula dia beribadah. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit dia beribadah selama 1000 tahun lamanya hingga ke lapisan langit ke-7. Selanjutnya Banul Jannah. Sementara itu di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin bernama Jannah. Hidup hingga 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mereka mendiami bumi. Kemudian mereka menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa taala pun mematikan Jannah. Sebagai gantinya adalah Banul Jannah. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya hingga akhirnya dia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah ya guys ya. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapisan langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau," tegas Allah Subhanahu wa taala. Azazil ingin tinggal mendiami bumi. Turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6.
Setelah merasa cukup, dia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan ke langit kelima. Di langit kelima pun dia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula. Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat. Bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa banahul jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan kehadiratmu di muka bumi itu. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah dia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya Banal Jannah dimatikan ya guys ya, karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah dia begitu betah dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Selanjutnya Nabi Adam alaihissalam dijadikan khalifah di bumi. Akhirnya iblis memohon agar selamanya dia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada satu waktu Allah Subhanahu wa taala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka karena perasaan dengkinya. Mereka, para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Oke guys, sekian saja info dari Arekul Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.